Di sini sama-sama berlawanan jadi yang dibagian satu dua maka ada tadi maka jarak titik B terhadap sumber adalah 2 satuan. Maka jarak terhadap titik B terhadap sumber B ada 2 satuan. Bentukan yang tidak sehingga garis yang disuruh buat garis titik, buat garisan sunyi. Nah, nanti dihitung berapa titik sampai garis sunyi X disuruh ini kan hitung jarak titik C. Ini nomor 4. Tentukan titik C sehingga garis menghubungi titik C dan C aksen disebutkan titik C aksen tegak lurus terhadap titik asal dan membagi garis C aksen menjadi 2 bagian panjang. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik C aksen. Sudah kita tunjukkan berapakah koordinat titik C aksen. Jadi refleksi koordinat titik C aksen bisa kita lihat ini bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri sebagai ketuanya Cut Azra Nadia. Di sini ada 4 orang anggota saya yang sudah sangat bekerja aktif dalam menyelesaikan soal. Dengan anggota saya Nabila Awali Asmara Bulungan, Vincent Utama, Alia Asyifa, dan Putri Naya Rundine. Kami akan mempresentasikan soal tentang pencerminaan pada bidang koordinat dengan subkegiatan 3.1 sampai subkegiatan 3.5. Karena di sini subkegiatannya ada 5, maka kami satu orang akan menyelesaikan satu subkegiatan. Subkegiatan 3.1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Subkegiatan 3.2 oleh Nabila Amalia Asmara Bulungan. Subkegiatan 3.3 oleh Vincent Utama. Subkegiatan 3.4 oleh Alia Asyifa. Subkegiatan 3.5 oleh Putri Naya Rundine. Diawali dengan subkegiatan 3.1 oleh saya sendiri. Letakkan titik A dengan titik koordinat 3,4. Di sini kami telah membuatnya 3,4. Gambar luas garis yang tegak lurus terhadap titik X dan titik A. Tegak lurus terhadap sumbu X. Hitung jarak titik A terhadap sumbu X. Berapa satuan jarak titik A terhadap sumbu X? Jarak titik A terhadap sumbu X adalah 4 satuan, yaitu 1, 2, 3, 4. Tentukan titik A aksen sehingga garis yang menghubungkan titik A dan titik A dan A aksen tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu X membagi garis A aksen menjadi 2 bagian sama panjang. Karena titik A ke sumbu X 4 satuan, maka A aksennya juga 4 satuan terhadap sumbu X. Berarti di sini A aksennya 3,4. Apakah koordinat X dan koordinat X dari titik A dan A aksen sama? Koordinat X-nya sama, yaitu 3. Dan apakah koordinat Y dari titik A dan A aksen berlawanan? Berlawanan karena Y pada A 4 dan Y pada aksen adalah 4. Selanjutnya subkegiatan 3.2. Saya Nabila Amalia Bulungan akan menjawab subkegiatan pada 3.2. Yang pertama, letakkan kertas pada koordinat B, yang dimana sumbu X itu bernilai 2 dan sumbu Y itu bernilai 3. Jadi di sini sumbu X bernilai 2 dan sumbu Y bernilai 3. Jadi saya letakkan titik 2 di sini. Kedua, gambar luas garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y dan titik B. Di sini
sini ada sumbernya, dan sini ada titik B-nya. Jadi luas dari satu tegak lurus terhadap sumber Y dari titik B adalah D. Yang ketiga, itu jarak titik B terhadap sumber Y. Berapa satuan jarak titik B terhadap sumber Y? Satuan jarak titik B terhadap sumber Y ada 1, 2, berarti ada 2 satuan. Yang keempat, tentukan titik reaksen. Kita garis menentukan titik B dan reaksen disebut garis B reaksen. Tegak lurus terhadap sumber Y dan sumber Y membagi garis B reaksen menjadi 2 bagian sama panjang. Letakkan kertas berikutnya pada titik reaksen. Berapakah koordinat titik reaksen? Pada yang pertama itu, titik B terhadap sumber Y itu ada terbagi terdapat 2 satuan. Jadi, reaksen itu kan merupakan hasil pencerminan titik B terhadap sumber Y. Jadi, apabila titik B-nya itu bersatu terhadap sumber Y, jadi reaksennya itu juga 2 satuan terhadap sumber Y. Jadi, nilai reaksennya itu ada min 2,3. Apakah koordinat Y dari titik B dan reaksen sama? Jawabannya, koordinat Y dari titik B dan reaksen adalah sama. Kenapa? Karena jarak dari titik B terhadap sumber Y adalah 3 dan jarak dari reaksen terhadap sumber Y adalah juga 3. Apakah koordinat X dari titik B dan reaksen berlawanan? Jawabannya, koordinat X dari titik B dan reaksen berlawanan. Karena jarak dari titik B terhadap sumber X yaitu adalah 2, sedangkan jarak dari reaksen terhadap sumber X itu adalah 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nama saya Vincent Tama akan menjawab dari sebab kegiatan 3. Letakkan tutup botol pada koordinat 4,4. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik C. Tegak lurus. Hitung jarak titik C terhadap titik asal 0,0. Berapa satuan jarak titik C terhadap titik asal 0,0? Kita hitung sama-sama yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 satuan dari titik C terhadap titik 0,0. Selanjutnya nomor 4, tentukan titik C aksen sehingga garis yang menghubungkan titik C terhadap titik aksen yang disebut garis C aksen tegak lurus terhadap titik asal dan membagi titik C aksen menjadi 2 bagian sama panjang. Letakkan tutup botol berikut pada titik C aksen. Berapakah koordinat titik C aksen? Dan dengan keterangan titik C aksen merupakan hasil pencerminan titik C terhadap titik asal. Dengan titik C aksen ialah min 4, min 4. Apakah titik koordinat X dan Y dari titik C dan titik C aksen berlawanan semua? Jawabannya ialah berlawanan. Kenapa? Yaitu titik C yaitu 4,4 berlawanan dengan min 4,4. Dan dilanjutkan dengan subbab kegiatan 3,4 yaitu Alia Syifa. Saya Alia Syifa akan menjawab sub kegiatan 3.4. 1. Letakkan tutup botol pada koordinat T 4,5. Kami telah meletakkan koordinat D yaitu X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 5. 2. Gambar garis Y sama dengan X pada koordinat kartesius tersebut. Kemudian gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik D. Kami meletakkan koordinat titik D di sini dan koordinat D aksen di sini. 3. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X dari titik D. 4. Hitung jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X. Berapa satuan jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X? Satuan jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X adalah 1/2/2. Kenapa 1/2? Itu karena jarak D dengan D aksen itu adalah 1. Tapi karena dibatasi oleh cermin, maka dibagi menjadi setengah-setengah. Kenapa akar 2? Itu karena dia kan sisi miring. Pada Pitagoras sisi miring itu adalah nilainya adalah akar 2. Jadi satuan jarak dari D terhadap garis Y sama dengan X adalah 1/2/2. 6. Apakah koordinat X dan Y dari titik D dan D aksen saling berkebalikan? Ya, karena koordinat X dan Y pada D adalah 4,5 sedangkan koordinat D aksen adalah 5,5.
Kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan. Subkegiatan 3.5. Katakan tutup botol pada koordinat E 5,7. Gambar garis Y sama dengan min X pada koordinat kartesius tersebut. Kemudian gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik E. Nomor 3. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan titik X dari titik E. Hitung jarak titik E terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berapa satuan jarak titik E terhadap garis Y sama dengan negatif X? Jadi kan ini contohnya. Jadi dihitung dari satuan ini sama dengan satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan titik E aksen sehingga garis yang menghubungkan titik E dan E aksen disebut garis E aksen. Tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X dan membagi garis E aksen menjadi dua bagian sama panjang. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik E aksen. Berapakah koordinat titik E aksen? Jadi koordinat E aksennya itu negatif 7 sama negatif 5. Apakah koordinat negatif X dan Y dari titik E dan E aksen saling berkebalikan serta berlawanan? Jawabannya sama, berkebalikan dan berlawanan. Karena E-nya itu 5 sama 7, sedangkan E aksennya itu negatif 5 sama negatif 7. Bu. Iya. Jadi yang di subkegiatan 3.4 katanya yang satuan jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X yaitu 1/2 akar 2 satuan. Katanya karena dalam bidang koordinat kartesius itu kalau misalnya sisi miringnya dibuat akar 2. Tapi di yang C sama yang kegiatan 3.3 sama kegiatan 3.5 juga sisi miring, tetapi kenapa nggak dibuat akar 2? Kenapa bisa dapat 1/2 akar 2 sedangkan yang E ini tidak dapat lagi juga? Karena di sini itu D sama dengan itu masih dalam satu kawasan. Jadi kan ini kan dekat, kan satu kan karena ada cermin, jadi kan setengah. Terus karena yang ada di sisi miringnya itu kan dia kan akar 2, jadi kan 1/2 akar 2. Kenapa ini tidak? Karena ini sudah beda kawasan. E yang di sini, sedangkan yang sebenarnya di sini. Itu ada bilang kalau E aksen itu min 5 sama min 7, bukannya min 7 sama min 5. Min 7 sama min 5 sama min 5. Ya, soalnya jawabannya min 7 sama min 5. Tapi kan itu juga merupakan Tapi kan otomatis itu kan min 5 itu sebagai X. mungkin kan saat naya presentasi biasalah karena saat presentasi itu ada rasa gugup, dengan ada rasa gugup mungkin ada kesalahan bicara. Ya udah kan berbagi sama ya. Ya kan di sini kan sini jawabannya min 7 sama min 5. bisa dilihat Ya kan dia gugup. Ya kan dia udah sekarang dia udah kan soal presentasi. bisa kalau mau yang pastinya bisa dilihat dari sini. Ini sudah kami jawab yaitu E-nya yaitu 5 dengan 7 sedangkan E aksennya yaitu 7 dengan 5. Yang ditanyanya apakah koordinat X itu nomor 6 ya? Apakah koordinat X dan Y dan dari titik E dan E aksen saling berkebalikan serta berlawanan? Kan kalian jawab karena alasannya E-nya apa tadi? Sedangkan E aksennya kenapa bisa dapat itu? Kenapa dibalik itu? Kan X yang titik E-nya itu kan 5 sama 7, berarti X-nya 5, Y-nya 7. Sedangkan E aksennya itu kan 7 sama 5, jadi dibalikan X, Y pada titik E. Ya kenapa dibalik? Kenapa sampai dibalik? Dari mana teman? Kenapa bisa dibalik? Karena dimana kenapa kami bilang kebalikan yaitu karena di sini yaitu X di mana E aksennya itu berpindah X-nya itu menjadi min 7, di mana X di sini yaitu 5 dipindah jadi E aksennya menjadi min 5 yaitu pada Y.
Yang ini kan dari mana datangnya? Kenapa kalian hindari? Dari Sumber awal mana kenapa kalian datangnya? hindari? Kenapa? Sumber awal Dari soal dan jawaban dari kalian kedua, yaitu di mana kenapa kami bisa jawab itu, di mana ada soal bilang tentukan titik E aksen sehingga menghubungkan titik E dan titik E aksen yang disebut E aksen tegak lurus terhadap titik X sama dengan min X dan membagi garis E aksen menjadi dua bagian sama panjang. Itu dari situnya. Dari 5,7 kan kalau misalnya dia dibagi dua tuh bisa kalian taruh kemana aja, bisa jadi juga dari 7,5 ngapa sampai kalian ambil min 7,5. Dari mana datangnya? sumber dari mana kalian bisa dapat dari minggu paket itu bisa kalian buat aksennya berapa? Kalau bisa sama bahkan kalau kalian buat karena dari awal dari itu kalian bisa aja buat dari min 6 dengan min 4. Tapi kenapa kalian bisa buat min 7 sama min 5? Kan ini bilang Kalau jawab min 6 sampai 4 tuh dia tuh nggak bisa menghubungkan dari titik E sama aksennya. Makanya kali balikkan bisa jawab nggak bisa menghubung. Awalnya kan kalau dari ke E aksen awalnya kan memang ketemu situ. Cuma kalian tambahin satu langkah satuan jadinya min 7 sama min 5. Kenapa kalian taruh di min 7 sama min 5? Bisa agar termenghubung. dari E sama aksen bisa menghubung. Kalau kalian buat min 4 sama min 6 sama min 4 kan otomatis juga bisa berhubung. Kenapa kalian pilih min 7 sama min 5? Kenapa kalian buat? 7,5 bisa, min 5,7 bisa, ngapa kalian bisa ngambil langsung min 7,5? Dari mana sama sama min 4. Kalau misalnya kalian buat min 6 sama min 4 kan juga bisa. Bilangnya juga sambung. Tapi kenapa kalian pilih min 7 sama min 5? Kan ini kan bilang tuh bisa kan jawabannya. maksudnya orang bilang kalau kita saya bisa dari sini terhubung, jadi kalau kita bikin bisa di sini terhubung juga. Kan ini Alasannya yang diminta sama mereka. Bukan mengatakan bahwa kalian itu salah. Ya, tetapi mereka ingin tahu alasannya itu kenapa. kita jawab itu. Enam sampai depan ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita Maksudnya kita karena cerminan dari karena kami kenapa kami menjawab yaitu min 7 sama min 5 bukan merupakan min 5 sama min 4 karena ini merupakan refleksi atau cerminan dari cerminan di mana yaitu 5, min 7 dengan min 7, min negatif 5.